Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang di Sping Mind Channel, tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. Orang yang dikontrol oleh otak reptil Part 2. Di dalam buku Neuromarketing karya Patrick Renvoice dan Christophe Morin menjelaskan bahwa setiap bagian otak tersebut memiliki manfaat yang berlainan. Neokorteks bermanfaat untuk memproses data serta menyimpulkan. Selanjutnya membagikannya kepada kedua bagian otak kita, yaitu otak tengah dan otak reptil. Otak tengah, yaitu mammalian brain atau limbic system, bermanfaat untuk memproses emosi serta firasat, serta membaginya kepada kedua bagian otak kita yang lainnya. Otak reptil menerima informasi dari kedua bagian otak sebelumnya, serta bermanfaat untuk memproses pengambilan keputusan. Bagian ini pula bertugas pada sistem bertahan hidup manusia serta berkembang biak. Nah, karena dalam pengambilan keputusan adalah tugas dari otak reptil, jadi untuk lebih mudah mengontrol orang, maka sasaran utama kita dalam berkomunikasi adalah otak reptil mereka. Terus bagaimana berkomunikasi dengan otak reptil? Untuk berkomunikasi dengan otak reptil ada 6 rangsangan yang bisa digunakan sebagai caranya. 1. Ini semua tentang aku. Sehebat apapun barang atau jasa yang kamu jual, jika kamu tidak bisa menghubungkannya dengan apa keuntungan ia kalau membeli produk kamu, maka produk tersebut tidak akan dibelinya. Pastinya keuntungan yang dimaksud di sini tidak selalu bersifat materi, namun bisa bersifat yang tidak terlihat oleh mata. Misalnya perasaan bangga, diterima oleh orang sekitar, merasa dicintai, terkenal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebelum memasarkan produk kita kepada konsumen, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang ia mau, atau keinginan ia yang tidak terpenuhi oleh produk kompetitor kamu. 2. Kontras. Otak reptil sangat sensitif terhadap adanya kita. Kontras misalnya before atau after, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan, dan sebagainya. Ketidakjelasan akan membuat otak reptil bingung dalam mengambil keputusan. 3. Sesuatu yang bisa dipegang, seperti yang diulas pada rangsangan kontras. Otak reptil tidak bisa memproses sesuatu yang tidak jelas. Otak reptil butuh sesuatu yang dia bisa dipegang, bisa dalam bentuk fisik ataupun kejelasan. Misalnya kata, sudah 1345 orang atau masih terus bertambah, mengikuti program ini. Masih lebih bisa dipegang, dibandingkan kata, sudah ribuan orang yang mengikuti program ini. Data spesifik juga adalah hal yang bisa dipahami oleh otak reptil. 4. Awal dan akhir. Dalam menilai suatu presentasi, kita lebih sering memperhatikan di awal dan di akhir presentasi. Kecuali materi yang dijelaskan benar-benar memikat perhatian kita, pada bagian tengah lebih sering kita abaikan. Oleh sebab itu, bagian penting presentasi kita seharusnya disimpan di awal presentasi, serta diulang pada akhir presentasi. 5. Visual. Otak kita lebih cepat mereaksi gambar dibandingkan kita membaca suatu tulisan, termasuk reaksi emosi kita terhadap gambar yang kita lihat. Oleh sebab itu, suatu gambar lebih berharga dibandingkan 1000 kata. Kita tidak akan ingat seluruh kata-kata yang kita baca walaupun itu menarik.
namun kita akan lebih ingat gambar yang kita lihat yang menarik perhatian kita. 6. Emosi. Rangsangan ini yang paling kuat efeknya terhadap otak reptil kita. Bahkan ingatan kita terkait dengan emosi. Semakin kuat kaitannya maka akan semakin mudah ingatan itu diakses. Dan kaitan ini akan mengontrol keputusan kita walau dipandang tidak masuk akal. Contoh seorang yang memiliki fobia atau ketakutan berlebihan. Menurut orang lain merupakan hal yang tidak masuk akal. Jika seorang pria normal serta berbadan tegap akan berteriak ketakutan bahkan sampai lari. Kalau melihat kecoa yang berada di dekatnya. Padahal secara logika kecoa yang seekor itu gampang saja dimusnahkan olehnya. Serta dia tahu akan hal itu. Namun saat emosi takutnya itu sudah mengontrol ia, maka logika sudah tidak lagi bekerja. Jadi oleh sebab perihal tersebut, faktor-faktor psikologi yang ada pada video ini sangat powerful. Jika kita pakai secara tepat, ayo kita pelajari faktor-faktor tersebut pada video berikutnya. Ayo dukung terus channel ini, untuk terus berkembang dan semangat upload video motivasi terbaru, dengan cara like, comment, share, dan subscribe.